Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam melalui 3 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini sangat penting karena Islam merupakan agama yang sangat mulia dan sangat memuliakan ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca, yaitu Iqra. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan seorang muslim. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, hadis tentang menuntut ilmu sebagai jalan menuju surga. Yang kedua, hadis tentang kemuliaan orang yang berilmu. Yang ketiga, hadis tentang kemuliaan orang yang alim dan penuntut ilmu. Nah, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menuntut ilmu dan membuat kita semakin semangat dalam belajar. Baik, hadis pertama yaitu tentang menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwa orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu akan mendapatkan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaannya adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud menempuh jalan itu bukan hanya berjalan secara fisik menuju tempat belajar, tetapi juga mencakup seluruh usaha dalam mencari ilmu. Misalnya nih, pergi ke sekolah, membaca buku, mengikuti kajian, mendengarkan ceramah, bahkan belajar melalui media digital dengan niat yang baik. Nah, mengapa ilmu itu menjadi alasan menuju surga? Karena dengan ilmu seseorang itu dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dengan ilmu seseorang dapat memahami cara ibadah yang benar, memahami yang halal dan mana yang haram, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tanpa ilmu seseorang itu bisa saja beribadah tetapi salah dalam pelaksanaannya. Nah, oleh sebab itu
ilmu itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan bahwa proses mencari ilmu merupakan ibadah. Jadi, ketika seseorang belajar dengan niat karena Allah, maka aktivitas belajarnya bisa bernilai pahala. Nah, contohnya misal seorang mahasiswa yang rela bangun pagi untuk kuliah, mengerjakan tugas, membaca buku, dan belajar dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun terasa lelah, tetapi jika diniatkan karena Allah, maka semua usaha yang dia lakukan itu menjadi jalan menuju surga dan bernilai pahala. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah. Nah, jadi Islam itu sangat memuliakan orang yang mencari ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu itu termasuk ibadah kalau kita diniatkan karena Allah. Yang ketiga, ilmu menjadi petunjuk untuk kebaikan. Nah, yang keempat, orang yang belajar dengan ikhlas akan mendapat kemudahan dari Allah. Jadi, sebagai penuntut ilmu, kita harus semangat dalam belajar dan jangan malas untuk terus mencari ilmu dan menuntut ilmu. Baik, selanjutnya hadis yang kedua tentang kemuliaan orang yang berilmu. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta al-hitanu fil ma, yang artinya sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, bahkan ikan-ikan di dalam air. Nah, jadi hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi, dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendoakan orang yang berilmu. Bahkan ikan yang di laut pun juga ikut memohonkan ampunan untuk kita, untuk yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu. Mengapa orang berilmu mendapatkan kemuliaan sebesar itu gitu? Ya, karena ilmu memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar. Nah, orang yang berilmu itu dapat mengajarkan kebaikan, mencegah keburukan, memberikan solusi, dan membimbing masyarakat menuju jalan yang benar, membimbing orang lain untuk menuju jalan yang benar. Misalkan seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, terus ilmu itu yang diajarkan akan terus bermanfaat bahkan setelah guru itu meninggal dunia. Nah, begitu juga dengan seorang ustadz atau seorang dosen atau siapapun itu yang membagikan ilmu terus bermanfaat kepada orang lain, Nah, hadis ini juga mengingatkan bahwa ilmu itu harus diamalkan dan dibagikan. Ilmu itu tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri. Jadi, ilmu itu harus dibagikan. Nah, contoh sederhananya, seorang siswa yang membantu temannya memahami pelajaran yang belum dipahami. Nah, walaupun terlihat sederhana, tetapi berbagi ilmu itu perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah gitu. Jadi selain itu, guru-guru yang mengajar dengan ikhlas juga termasuk orang-orang yang sangat mulia dalam Islam. Nah, di sini kita bisa ambil hikmah. Yang pertama, orang berilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat ini akan membawa pahala yang terus mengalir. Nah, yang ketiga, kita dianjurkan untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Jadi, jangan pelit ilmu. Kita harus berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, yang terakhir, guru dan pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Karena itu, kita harus menghormati guru dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita.
Baik, selanjutnya hadis yang ketiga tentang keutamaan orang alim dan penuntut ilmu. Di sini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hasan. Yang berbunyi, An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun au muta'allim. Artinya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, hal-hal yang mendukungnya, orang alim dan orang yang belajar. Nah, hadis ini itu menjelaskan bahwa kehidupan dunia yang hanya berisi kesenangan sementara tidak akan bernilai di sisi Allah apabila tidak digunakan untuk kebaikan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian terhadap beberapa golongan yang dimuliakan, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang alim atau orang berilmu, dan juga orang yang sedang belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Jadi, menuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nah, karena ilmu itu dapat membawa manusia lebih dekat kepada Allah, membawa kita tuh lebih dekat kepada Allah. Nah, dengan ilmu tadi, seseorang itu dapat memahami ajaran Islam, syariat Allah tadi, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, serta menjalani hidup dengan lebih baik. Selain itu juga, hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang pelajar memiliki kedudukan mulia selama dia itu bersungguh-sungguh dalam belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, Islam tidak hanya memuliakan guru dan ulama, tetapi juga memuliakan para penuntut ilmu. Nah, contoh sederhananya, seorang mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, walaupun terkadang merasa lelah, banyak tugas dan harus terus mengorbankan waktunya, tetapi usaha itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah apabila diniatkan karena Allah dan diniatkan yang baik. Nah, begitu juga para guru dan dosen yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas. Mereka termasuk golongan yang dimuliakan dalam hadis ini. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dunia tidak akan bernilai tanpa ilmu dan zikir kepada Allah. Orang berilmu memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Yang ketiga, penuntut ilmu juga dimuliakan oleh Allah SWT. Yang keempat, menuntut ilmu harus dilakukan dengan niat yang baik dan bersungguh-sungguh, niat karena Allah. Yang kelima, ilmu yang bermanfaat dapat mendekatkan kita kepada Allah. Tuh. Baik, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa Islam itu sangat memuliakan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi dari hadis pertama tadi mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Nah, yang hadis kedua tadi itu menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu memiliki kedudukan mulia dan didoakan oleh banyak makhluk. Nah, yang hadis yang ketiga tadi menjelaskan bahwa orang alim dan penuntut ilmu itu merupakan golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, sebagai generasi muda, kita harus memiliki semangat belajar yang kuat, semangat belajar yang tinggi. Jangan malas-malas mencari ilmu, karena ilmu akan membawa manfaat besar dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga ilmu juga harus diamalkan, dibagikan kepada orang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat.
Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah dalam mencari ilmu dan mendapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.